siang teman-teman dan rekan-rekan semua dan Bapak. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan serta menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya perjanjian. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya Natasha mengenai kekeliruan. Baik, yang pertama adalah kekeliruan. Menurut J. Satrio, kekeliruan terbagi atas 3, yaitu yang pertama, kekeliruan dalam motif. Kekeliruan yang berkaitan dengan motif ini adalah kehendak yang muncul karena motif yang keliru. Yang kedua yaitu kekeliruan semua. Ciri utama kekeliruan semua adalah ada antara kehendak dan pernyataan kehendak tidak sama. J. Satrio memberikan contoh seseorang yang dipaksa untuk menandatangani kontrak atau pernyataan kehendak dari orang gila. Ada juga orang tertentu yang dianggap mempunyai pernyataan kehendak yang tidak didasarkan kehendaknya. Misalnya orang yang berada di bawah hipnotis. Yang ketiga yaitu kekeliruan sebenarnya. Kekeliruan yang sebenarnya menurut J. Satrio, kehendak dan pernyataan kehendaknya sama. Memang betul keduanya sama sehingga terbentuk kata sepakat, tetapi kesepakatan itu dibentuk oleh gambaran yang keliru. Dengan demikian, kesepakatan itu tidak murni. Selanjutnya, pasal 1322 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan kekeliruan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekeliruan itu tidak menjadi sebab kebatalan jika kekeliruan itu hanya terjadi mengenai diri seseorang yang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena diri orang yang bersangkutan. Dari ketentuan pasal 1322 KUH Perdata di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 2 kemungkinan terjadinya kesesatan atau kekeliruan atau kekhilafan. Yang pertama yaitu kekeliruan pada objek atau error in substantia. Kekeliruan yang masuk dalam kategori ini adalah kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda. Yang kedua yaitu kekeliruan pada subjek atau error in persona. Kekeliruan pada subjek yang menjadi lawan pihak dalam perjanjian. Kekeliruan yang terjadi di sini adalah kekeliruan pada orangnya. Kembali ke moderator. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Cindy dengan topik perbuatan curang. Baik, terima kasih moderator. Sekarang kita masuk pada perbuatan curang atau misrepresentation. Penyelesaian suatu perjanjian seringkali didahului oleh perundingan-perundingan dengan jelas bahwa satu pihak membuat pernyataan-pernyataan tentang fakta yang dimaksudkan untuk membujuk pihak lainnya mengadakan perjanjian. Jika pernyataan semacam itu tidak benar atau palsu, hal inilah yang disebut dengan perbuatan curang atau misrepresentation. Tindakan yang memberikan penyampaian yang keliru atau tidak benar kepada pihak lainnya dalam berkontrak, dalam ilmu hukum disebut dengan istilah yang disebut dengan misrepresentation. Dengan demikian, suatu perbuatan curang dapat dirumuskan sebagai pernyataan tentang fakta yang dibuat oleh suatu pihak dalam perjanjian terhadap pihak lainnya sebelum perjanjian itu terjadi, dengan maksud untuk membujuk pihak lainnya supaya menyetujui pernyataan itu. Pernyataan itu harus sudah dimaksudkan untuk dilakukan terhadap dan sebenarnya harus membujuk pihak lainnya untuk membuat persetujuan. Pernyataan itu harus berupa fakta. Mispresentasi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan mispresentation adalah penggambaran atau penyajian yang keliru. Dalam kamus besar bisnis, maka mispresentasi adalah suatu kondisi di mana satu pihak dalam kontrak membuat pernyataan palsu tentang suatu fakta kepada pihak lain yang bergantung padanya. Pihak yang menerima pernyataan palsu bisa menuntut ganti rugi atas kerugian mereka. Lanjut, moderator. Baiklah, topik selanjutnya kewajiban mengungkapkan fakta oleh rekan saya Doli Harahap. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan memaparkan materi kami tentang kewajiban mengungkapkan fakta. Pada umumnya, tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan fakta-fakta. Diam biasanya tidak dapat merupakan perbuatan curang, walaupun pihak yang diam itu mengetahui bahwa pihak lainnya itu menipu atau menipu dia sendiri, dan tidak melakukan apa-apa tentang itu. Masing-masing pihak harus menemukan kebenaran sebisa mungkin. Dan dalam perjanjian jual beli, ketentuan ini dikenal sebagai covenant emptor atau biarlah pembeli mengetahui. Meskipun demikian,
ada kewajiban untuk membenarkan atau mengoreksi pernyataan-pernyataan yang walaupun menurut aslinya benar, akhirnya menjadi palsu sebelum perjanjian itu dibuat. Fakta-fakta telah berubah dan akan menjadi tidak adil membiarkan pernyataan semula itu berlangsung terus. Diam juga tidak cukup dalam perjanjian yang sepenuhnya dengan etikat baik. Dalam beberapa hal ada perjanjian-perjanjian bahwa satu pihak sendiri mengetahui betul tentang fakta-fakta material atau sebenarnya, sehingga hukum membebankan kepadanya sebuah kewajiban untuk mengungkapkan fakta-fakta tersebut. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Pertama adalah perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi timbul dari perjanjian untung-untungan atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah consovereenkomst. Pengertian consovereenkom atau perjanjian untung-untungan terdapat dalam pasal 1774 KUH Perdata, yaitu suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak yang tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Herman Darmawi mendefinisikan asuransi sebagai suatu kontrak pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung, yang mana penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung, dan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Pasal 257 KUH Dagang menyatakan bahwa perjanjian pertanggungan atau asuransi itu bersifat konsensual. Akan tetapi pada pasal 255 KUH Dagang mengharuskan pembuatan perjanjian pertanggungan itu dalam suatu akta yang disebut polis. Akta konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak atau lebih dalam perjanjian tersebut. Segera setelah orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus yang meskipun kesepakatan itu telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak berjanji tidak memerlukan formalitas. Walaupun demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur, persesuaian kehendak dalam asuransi kerugian dinyatakan secara tertulis, yaitu diajukan dengan permohonan dengan mengisi SPPA, yaitu surat permintaan penutupan asuransi oleh tertanggung kepada penanggung yang kemudian disetujui oleh penanggung. Principle of utmost good faith sebagai prinsip hukum asuransi disebut dengan istilah prinsip itikat baik yang sempurna atau asas kejujuran yang sempurna. Jadi prinsip ini. Slide-nya nggak bergerak nih. Coba. Yang lain bergerak nggak atau di saya aja? Kalau di slide topik memang asuransi. intinya aja. Oh, oke. Oke. Baik, saya ulangi. Principle of utmost good faith sebagai prinsip hukum asuransi disebut dengan istilah prinsip itikat baik sempurna atau asas kejujuran yang sempurna. Dari prinsip ini dapat dinyatakan bahwa tertanggung wajib menginformasikan kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko terhadap pertanggungan yang dilakukan. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Kewajiban memberikan keterangan dan informasi sebagai pencerminan baik yang sempurna itu harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik pihak penanggung atau perusahaan asuransi maupun pihak tertanggung atau pengambil asuransi, yang di mana mereka mempunyai beban kewajiban sama dan seimbang. Setiap calon tertanggung sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitakan kepada calon penanggung semua fakta yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahuinya, sehingga calon penanggung dapat memutuskan apakah akan menutup perjanjian asuransi itu atau tidak. Dengan kata lain, adanya kewajiban bagi pihak tertanggung untuk mengungkapkan kepada perusahaan asuransi setiap keadaan yang mungkin mempengaruhi dalam menentukan jumlah premi atau memutuskan apakah mau menanggung risiko itu. Jika lalai melakukan hal ini, dapat mengakibatkan perjanjian pertanggungan itu dapat dibatalkan menurut kehendak dari perusahaan asuransi itu. Dalam prinsip ini, pihak yang seharusnya jujur bukan hanya pihak tertanggung, akan tetapi juga perusahaan asuransi yang telah diwakilkannya kepada agen asuransi. Sebab kontrak asuransi adalah kontrak antara dua pihak seimbang dan juga pada dasarnya asuransi itu dijual. Secara teknis, agen atau marketing asuransi menjelaskan secara jujur klausul-klausul yang ada dalam polisi, sehingga tertanggung tidak tertipu dan merasa kecewa di belakangan hari. Kemudian yang kedua adalah dalam slide selanjutnya. Oke. Yang kedua adalah perjanjian dalam jual beli tanah. Dalam perjanjian jual beli tanah, penjual harus mengemukakan sendiri. Perjanjian jual beli tanah adalah janji pihak penjual menyerahkan tanah kepada pembeli yang membayar harga tanah tersebut. Maka berpindahlah hak atas tanah itu kepada pembeli. Perbuatan hukum perpindahan hak ini bersifat tunai, terang, dan real.
tunai, berarti dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah bersangkutan berpindah kepada pihak lain untuk selama-lamanya, dengan disertai pembayaran sebagian atau seluruh harga tanah tersebut. Terang, berarti perbuatan hukum pemindahan hak tersebut dilakukan di hadapan pejabat pembuatan akta tanah atau PPAT. Tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan kemudian real atau secara nyata adalah menunjukkan kepada PPAT akta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan pasal 19 UU PA junto pasal 37 ayat 1 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka setiap peralihan hak tanah harus dibuat dengan akta. Sedangkan aktanya harus dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta tanah tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Agraria atau Kantor Badan Pertahanan Nasional. Doktrin etikat baik berkembang seiring dengan mulai diakuinya kontrak konsensual yang pada mulanya hanya meliputi kontrak jual beli, sewa menyewa, persekutuan perdata, dan mandat. Asas etikat baik tertuang dalam pasal 1338 ayat 4 KUA Perdata yang berbunyi, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Pembeli yang beretikat baik adalah pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat celah dalam proses peralihan hak atas suatu benda yang dibelinya. Pasal 531 KUH Perdata menyatakan bezit dalam etikat baik terjadi bila pemegang bezitor memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat celah di dalamnya. Sementara pada pasal 532 KUH Perdata menyatakan bezit dalam etikat buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang bezitor digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beretikat buruk sejak perkara diajukan. Ditinjau dari hukum perikatan, menurut pasal 1513 dan 1514 KUH Perdata, pembeli hanya wajib membayar sejumlah harga yang disepakati di antara para pihak. Tidak ada satupun peraturan yang mewajibkan pembeli untuk meneliti fakta material sebelum dan saat jual beli tanah dilakukan. Pasal 1473 KUH Perdata lebih menekankan kepada pihak penjual untuk memberikan keterangan secara jujur tentang barang yang menjadi objek jual beli. Namun, ketentuan hanya membebankan kewajiban kepada penjual untuk memberikan keterangan kepada pembeli tentang barang yang akan dibeli. Karena nantinya keterangan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pembeli untuk melanjutkan kesepakatan jual beli. Pada periode selanjutnya, UU PA dan peraturan pelaksana pembuat undang-undang sepertinya lebih menekankan pada terpenuhinya syarat formil penyerahan, yaitu melalui PPAT dan kemudian pendaftaran pada kantor pertanahan. Menurut pasal 39 dan pasal 45 PP nomor 24 tahun 1997, hal-hal berikut ini yang seharusnya diteliti oleh PPAT dan kemudian diteliti juga oleh Kepala Kantor Pertanahan. Yang pertama adalah untuk tanah yang telah terdaftar atau hak milik atas suatu satuan rumah susun, maka harus disampaikan sertifikat asli hak dengan nama yang sesuai dengan daftar yang ada di kantor pertanahan. Yang kedua adalah untuk tanah yang tidak terdaftar harus diajukan bukti-bukti yang telah ditentukan oleh PP. Yang ketiga adalah kecakapan atau kewenangan para pihak yang melakukan perbuatan hukum terkait. Yang kemudian keempat adalah dipenuhinya izin-izin dari pejabat atau instansi yang berwenang jika itu diperlukan. Yang kelima ialah objek tersebut bebas sengketa, dan yang keenam terdapat pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan. Kemudian ada yang ketiga, perjanjian untuk membeli saham-saham dalam suatu perusahaan. Kewajiban dalam mengungkapkan fakta pada perjanjian untuk membeli saham perusahaan adalah dalam suatu prospektus yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang mengundang masyarakat untuk melakukan tawaran membeli saham-saham dalam perusahaan itu. Harus mengemukakan bermacam-macam hal terperinci yang disebutkan dalam Undang-Undang Perusahaan atau di Companies Act pada tahun 1948. Jika tidak demikian, perjanjian itu boleh ditarik kembali atau dibatalkan. Prospektus adalah dokumen yang diberikan kepada calon investor agar mereka mau membeli efek atau saham dari perusahaan pemilik prospektus. Setiap perusahaan yang bermaksud menawarkan efeknya di pasar modal harus memberikan informasi dan fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek di bursa dan atau keputusan investor. Calon investor atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Kemudian ialah keterbukaan ini disebut dengan prinsip keterbukaan. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mewajibkan keterbukaan.
di mana kewajiban keterbukaan tersebut secara substansial menentukan pengungkapan informasi pada saat-saat telah ditentukan, dan yang lebih penting, undang-undang tersebut menentukan pengawasan waktu, tempat, dan bagaimana perusahaan melakukan keterbukaan. Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pasar Modal dijelaskan bahwa prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi imaterial mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut. Sedangkan mengenai informasi material sebagaimana yang diatur pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 ialah yang dimaksud dengan informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Keterbukaan atau transparansi merupakan prinsip dari good corporate governance yang diakomodasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, di mana pada sektor pasar modal keterbukaan adalah mutlak. Emiten wajib menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat. Dikatakan lengkap kalau informasi yang disampaikan itu utuh, tidak ada yang tertinggal atau disembunyikan, disamarkan, atau tidak menyampaikan apa-apa atas fakta material. Dikatakan akurat jika informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketepatan. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka informasi dikatakan sebagai informasi tidak benar atau menyesatkan. Setiap pihak yang terkait diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul akibat penyampaian informasi tersebut. Dalam perjalanannya, emiten atau perusahaan publik pasti melakukan bentuk-bentuk aksi korporasi atau corporate action, berupa pembagian dividen, penerbitan saham bonus, dan lain sebagainya. BPOM, LK, dan Bursa Efek telah mengatur agar dalam menjalankan aksi korporasinya, emiten atau perusahaan publik tetap memperhatikan prinsip keterbukaan guna mencegah adanya kerugian bagi pemangku kepentingan atau stakeholders. Wismar Nasution berpendapat bahwa fungsi keterbukaan di pasar modal adalah yang pertama, memelihara kepercayaan publik terhadap pasar, makin jelas informasi perusahaan, maka keinginan investor untuk melakukan investasi semakin tinggi. Sebaliknya, ketiadaan atau kekurangan atau ketertutupan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan investor dalam melakukan investasi melalui pasar modal. Yang kedua ialah prinsip keterbukaan berfungsi menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Pasar dapat dikatakan efisien jika harga saham sepenuhnya merupakan refleksi dari seluruh informasi yang tersedia. Tanpa informasi, masyarakat tidak dapat melakukan evaluasi produk-produk lembaga keuangan tersebut. Di sisi lain, jika emiten tidak menjadikan informasi secara luas dan akurat, maka ia akan kehilangan kesempatan menjual sahamnya. Kemudian yang ketiga ialah prinsip keterbukaan penting untuk mencegah terjadinya penipuan atau fraud. Kemudian yang keempat adalah dalam perjanjian mengenai susunan keluarga. Dalam perjanjian mengenai susunan keluarga, setiap anggota keluarga itu harus mengungkapkan semua fakta material atau kejadian sebenarnya menurut pengetahuannya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Raihan dengan materi paksaan dan pengaruh tak pantas. Paksaan dan pengaruh tak pantas. Dalam KUH Perdata dijelaskan paksaan dijelaskan sebagai kondisi di mana terdapat tindakan yang dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat yang berdasarkan pertimbangan usia, jenis kelamin, dan kedudukannya, yang beranggapan bahwa dirinya, orang-orang di sekitarnya, atau kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat. Paksaan tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak turut serta dalam perjanjian tersebut, namun juga dapat dilakukan kepada suami, istri, atau pihak keluarga yang berkontrak baik dalam garis ke atas maupun garis ke bawah. Jika terjadi salah satu dari hal ini, maka perjanjian akan dianggap batal demi hukum. Sedangkan menurut common law, paksaan atau duress itu timbul apabila perbuatan perjanjian itu tidak dibuat secara bebas, yang mana salah satu pihak diminta untuk membuat sebuah perjanjian dengan ancaman kekerasan atau dalam kekerasan. Karena itu perjanjian ini dapat dibatalkan menurut kehendak dari pihak yang mendapat kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut. Kemudian ada undue influence atau pengaruh tidak pantas. Undue influence terdiri dari kata undu yang merujuk pada kata
arti tidak pantas atau tidak semestinya, dan influence yang berarti pengaruh. Sehingga untuk influence secara harfiah diartikan sebagai pengaruh yang tak pantas atau tidak semestinya. Ialah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dalam memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu belah pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomi semata. Keadaan yang tidak seimbang tersebut dapat berupa keterpaksaan, kurangnya pertimbangan atau ketergantungan pihak lain terhadap pihak yang satunya. Kemudian pengaruh yang tidak pantas atau tidak semestinya inilah yang menyebabkan suatu kondisi yang di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai penyalahgunaan keadaan. Equity. Equity mengakui bentuk-bentuk kekerasan yang lebih halus. Dalam beberapa situasi, orang yang mencoba menghindarkan diri dari perjanjian ini dapat membuktikan bahwa ia hanya menyetujuinya karena akibat tekanan-tekanan yang tidak pantas tersebut. Equity selanjutnya menyatakan dan menganggap bahwa tekanan yang tidak pantas kecuali jika dibuktikan sebaliknya. Hal ini akan terjadi apabila hubungan antara pihak-pihak adalah semikian rupa sehingga pihak yang satu lebih dominan dari pihak yang lainnya. Akan tetapi paksaan ini tidak dianggap jika rasa takut tersebut bersumber karena rasa hormat kepada bapak, ibu, atau keluarga lain yang dalam garis keturunan ke atas. Atau jika perilaku paksaan hanya ada sebelum pembuatan perjanjian dan tidak ada lagi saat pihak terkait melaksanakan perjanjian, baik secara tegas maupun secara diam-diam. Apabila pengaruh tidak pantas ini dianggap ada, baik dengan pembuktian maupun dengan anggapan, perjanjian itu dapat dibatalkan. Tetapi hak untuk pembatalannya harus dilaksanakan dalam waktu yang layak setelah pengaruh yang tidak pantas yang dibatalkan. Pembatalan perjanjian atas dasar paksaan tidak dapat dilakukan adalah jika paksaan tersebut telah dibiarkan lewat dari waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu ketidakcakapan yang dilanjutkan oleh teman saya Claudia. Baik, saya akan menjelaskan ketidakcakapan. Ketidakcakapan ini berhubungan dengan syarat sahnya suatu perjanjian ayat kedua yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Yang di mana di dalam syarat kedua itu adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Artinya, ketidakcakapan merupakan syarat subjektif dalam suatu perjanjian yang di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka konsekuensinya dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan ini mengandung makna salah satu pihak dapat memintakan pembatalan atau dapat dikatakan bisa dibatalkan apabila ada pihak yang mengajukan gugatan. Syarat sahnya perjanjian kedua yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Dari kata membuat, perikatan, dan perjanjian, kita dapat menyimpulkan bahwa di sana terdapat unsur niat, yaitu dengan sengaja untuk membuat perikatan, yang dengan demikian itu memang cocok untuk membuat perjanjian karena kedua belah pihak ini memang bersepakat untuk membuat suatu perikatan. Nah, karena perikatan ini merupakan suatu perbuatan hukum, maka para pihak ini harus cakap, artinya dia memiliki kewenangan dan cakap menurut hukum. Tetapi dalam praktek sering terjadi bahwa pihak yang mengadakan kontrak tidak cakap menurut hukum. Next slide. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar person atau pribadi. Nah, di sini diukur dari standar usia kedewasaan atau mer de jaring. Artinya orang yang berumur di atas 21 tahun ke atas oleh hukum dianggap cakap. Tetapi ada beberapa hal orang yang berumur 21 tahun walaupun dia sudah legal untuk melakukan suatu tindakan perikatan, tetapi dia karena keadaan tertentu dia tidak cakap untuk melakukan suatu perikatan. Yang kedua dari reh person atau badan hukum, ini diukur dari aspek kewenangannya atau bevocate. Badan hukum ini memiliki hak melakukan perbuatan serta memiliki harta kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di muka hakim. Badan hukum yang memiliki kewenangan ini seperti koperasi, yayasan perkumpulan yang berbentuk badan hukum, dan perseroan terbatas memiliki kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Nah, dalam pasal 1330 KUH Perdata ditentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian. Nah, tadi kan kita sudah membahas orang yang cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang sudah dewasa. Nah, di sini ada lebih spesifiknya lagi siapa-siapa saja yang dilarang untuk melakukan suatu perjanjian, yaitu orang-orang yang belum dewasa. Seorang yang belum dikatakan dewasa yaitu orang yang belum mencapai 21 tahun, yang menurut
pasal 330 KUH Perdata, belum dewasa dalam mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seorang telah melakukan kawin tetapi melakukan perceraian sebelum dia berumur 21 tahun, maka dia tidak dianggap lagi tidak dewasa, tapi dia sudah dewasa walaupun dia melakukan perkawinan dan cerai sebelum umur 21 tahun. Yang kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengakuan. Ini seperti orang-orang yang memang memiliki keterbatasan, seperti orang dungu yang pikirannya tidak sehat, atau dia lemot, sakit otak, atau dia sakit jiwa. Gelap mata itu seperti dia memiliki kecacatan dalam matanya. Pemboros ini artinya dia tuh sifatnya boros, karena sifat keborosannya itu maka dia tidak layak untuk membuat satu perikatan. Dan yang ketiga adalah perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang, dan semua orang yang dinyatakan undang-undang telah dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Nah, mengenai perempuan dalam hal ini ditetapkan dalam undang-undang, sekarang ini tidak berlaku lagi menurut perkembangannya. Karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian. Sedangkan orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian tertentu. Contohnya seperti seorang orang yang dinyatakan pailit. Dia memang cakap membuat perjanjian, tetapi dia tidak cakap membuat perjanjian yang berkaitan dengan harta kekayaan. Jadi bukan berarti orang-orang tertentu yang dianggap tidak boleh melakukan perjanjian itu dia nggak boleh melakukan semua jenis perikatan, tetapi hanya perikatan-perikatan tertentu saja, seperti orang yang dinyatakan pailit. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Inilah hasil diskusi serta pemaparan dari kelompok kami. Mungkin Bapak ada yang ingin tambahkan atau kita bisa lanjut ke diskusi, Pak? Oke, lanjut aja ke pembahasan dari kelompok berapa tadi? Selanjutnya Kelompok 6, Pak. Kelompok 6. Nah, nanti tolong siapa yang mau bertanya kepada kelompok 5, tolong sampaikan pertanyaan di chat ya. Nanti setelah itu baru saya tambahkan keduanya. Silakan. Kelompok 6. Kelompok 6. Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan pokok bahasan perjanjian dan ketertiban umum. Next, moderator. Next. Baik, kita akan masuk di materi pertama, yaitu tentang pengertian perjanjian dan ketertiban umum yang akan dijelaskan oleh Serafin. Baik, perjanjian dan ketertiban umum. Perjanjian adalah hal yang sering dilakukan oleh manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum. Pada pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau perbentenis mengandung pengertian suatu hubungan yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Sedangkan ketertiban umum dalam bahasa Belanda adalah openbaar orde, dan dalam bahasa Prancis orde public, dalam bahasa Anglo-Saxon disebut sebagai public policy. Dalam kaidah hukum yang dianut di Indonesia sendiri, ketertiban umum dipakai dalam berbagai variasi seperti yang pertama, ketertiban umum yang dikenal dalam perjanjian dan membatasi bidang seseorang untuk bertindak secara leluasa. Ketentuan semacam ini diatur dalam pasal 23 AB yang diambil dari Kode Sivil Prancis. Yang kedua, ketertiban umum dalam arti ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan. Yang ketiga, ketertiban umum yang dipasangkan dengan istilah kesusilaan baik, misalnya dalam membatasi kebebasan berkontrak.
Yang keempat, ketertiban umum diartikan sebagai ketertiban hukum. Yang kelima, ketertiban umum disinonimkan dengan istilah keadilan. Yang keenam, ketertiban umum dapat diartikan dalam acara pidana bila hendak diutarakan bahwa pihak penuntut umum harus didengar. Yang ketujuh, ketertiban umum diartikan bahwa hakim diwajibkan untuk mempergunakan pasal-pasal yang ada di undang-undang tertentu. Kuasa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan dengan ketertiban umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan karena dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Di dalam konteks hukum perdata internasional, ketertiban umum dapat dimaknai sebagai sendi-sendi atau asas-asas hukum suatu negara. Kuasa hukum yang halal ini dapat dalam dikenal dengan istilah legality dan dikaitkan dengan public policy. Suatu kontrak dapat menjadi tidak sah atau ilegal jika bertentangan dengan public policy. Dalam pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik dan ketertiban umum. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Gideon. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah perjanjian yang melawan hukum menurut common law. Dalam sistem common law, pembuatan perjanjian oleh para pihak itu memiliki kebebasan untuk menyepakati persyaratan yang diinginkan, sepanjang persyaratan tersebut tidak melanggar kebijakan publik ataupun tidak melanggar hukum. Oke, untuk mewujudkan suatu perjanjian yang dapat dilaksanakan, harus dipenuhi persyaratan dalam suatu perjanjian sebagai the basic of elements of contract, atau sebagai dasar elemen dasar untuk membuat suatu kontrak. Yang pertama adalah bergain atau tawar-menawar. Ya, dalam membuat kontrak ini, tawar-menawar itu harus kedudukannya seimbang antara para pihak, dan harus nyata dicapai seperti yang ternyata dalam bahasa yang mereka gunakan atau disimpulkan dalam keadaan-keadaan relevan lain, termasuk dalam proses negosiasi atau keberlakuan kebiasaan-kebiasaan perdagangan yang ada, atau proses pelaksanaan janji-janji mereka. Poin yang kedua itu ada agreement atau kesepakatan. Menurut Black's Law Dictionary, kesepakatan ini adalah saling pengertian antara dua atau lebih orang tentang hak-hak dan kewajiban relatif mereka tentang kinerjanya masing-masing. Next. Kemudian yang ketiga itu ada consideration. Consideration ini secara teknis ini mengacu kepada apakah satu pihak dalam suatu perjanjian memberikan janji atau berjanji, dan apakah pertukaran balik yang diberikan atau dijanjikan dari pihak lainnya. Consideration ini dapat juga didefinisikan sebagai harga atau price janji yang harus dilaksanakan. Kemudian ada capacity atau kapasitas para pihak dalam membuat kontrak. Kemudian ada legality atau keabsahan. Sebuah perjanjian itu tidak boleh mengandung sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau ilegal. Perjanjian yang dikualifikasikan ilegal antara lain perjanjian yang melakukan suatu tindak pidana, perjanjian yang isinya bertentangan dengan kebijakan publik, dan perjanjian yang bertentangan dengan kesusilaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fakih. Baik, terima kasih Gideon. Sampai dengan penghujung abad ke-19 itu, menurut sistem common law, perbuatan hukum ini belum dianggap sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sekumpulan dari model gugatan yang baku atau writ, yang tidak terhubung satu sama lain. Penggunaan model gugatan yang baku ini kemudian lambat laun menghilang seiring dengan proses hilangnya sistem writ di Amerika. Maka perbuatan melawan hukum ini mulai diakui sebagai suatu bidang hukum tersendiri, hingga akhirnya dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Perbuatan melawan hukum ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, dengan unsur kesengajaan, dengan perbuatan kelalaian, dan perbuatan tanpa kesalahan. Next. Next slide. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum ini diartikan bahwa orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat pertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri. Setelah adanya Ares dari Hokrates 199
nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat. Sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain. Next. Dalam arti luas, pengertian perbuatan melawan hukum ini dari pernyataan di atas itu kan bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis seperti adat istiadat lain-lain. Dan perbuatan melawan hukum ini berbeda dengan wan prestasi. Hak penggugat di dalam perbuatan melawan hukum atau kewajiban yang dilanggar tergugat di dalam perbuatan melawan hukum timbulnya dari ketentuan hukum. Sedangkan kalau di dalam wan prestasi, hak atau kewajiban itu berasal dari kontrak atau kesepakatan para pihak. Baiklah, selanjutnya adalah perjanjian melawan hukum menurut undang-undang yang dijelaskan oleh teman saya, Dimas. 2. Perjanjian yang melawan hukum menurut undang-undang. Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian yang berbunyi A. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. B. Kecakapan untuk melakukan perbuatan suatu perikatan. C. Suatu hal tertentu. Atau adanya objek yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas. D. Suatu sebab yang halal. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila di antara kedua pihak yang bersepakat mengingkari atau melakukan perbuatan yang melanggar dari aturan-aturan yang telah disepakati ataupun undang-undang yang berlaku. Suatu perkara dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan atau literatur serta perjanjian yang dilanggar atau tidak tertuang, namun ditambahkan di dalam suatu perjanjian tersebut. Atas hal tersebut, salah satu pihak yang melakukan pelanggaran membawa kerugian bagi salah seorang yang menjaminkan suatu barang, surat berharga atau objek yang perjanjikan. Lalu, apabila para pihak telah melakukan perikatan atau perjanjian sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, maka dapat dikatakan sah menurut hukum apabila dilegalkan di hadapan notaris yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak yang bersepakat. Namun, pada awalnya, suatu perjanjian berjalan dengan lancar dan baik, sampai ada para pihak yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan perubahan tanpa ada pemberitahuan kepada pihak lainnya, sehingga menjadi kabur dan membuat hal yang jelas menjadi tampak tidak jelas. Dan hal tersebut merupakan hal perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lainnya, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Poin ketiga akan dilanjutkan oleh Saudara David. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian pembatasan perdagangan. Pembatasan perdagangan atau restriksi kuantitatif di dunia internasional pada prinsipnya itu adalah dilarang. Hal ini tercatat dalam ketentuan dasar GATT atau General Agreement of Tariff on Tariff and Trade yang merupakan organisasi perdagangan internasional sebelum dikenalnya WTO atau World Trade Organization. Dalam ketentuannya, GATT memiliki prinsip larangan atau restriksi pembatasan perdagangan. Pembatasan perdagangan terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun, misalnya penetapan kuota impor atau ekspor, restriksi penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran produk impor atau ekspor pada umumnya itu dilarang. Itu dalam pasal 9 GATT. Hal ini dikarenakan karena praktek demikian dianggap mengganggu praktik perdagangan yang normal.
Namun pada kenyataannya pembatasan perdagangan tersebut acap kali mendapat kesulitan atau rintangan, terutama perdagangan di bidang tekstil, logam, dan produk lainnya. Next slide. Dalam hal tertentu, negara-negara berkembang itu diberikan kelonggaran untuk tetap atau diberikan izin untuk tetap melakukan pembatasan perdagangan. Hal ini untuk mencegah terkurasnya valuta asing atau devisa mereka yang disebabkan oleh adanya permintaan untuk impor yang diperlukan bagi pembayaran atau karena mereka sedang mendirikan atau memperluas produksi dalam negerinya. Bagi kepentingan negara-negara tersebut, GATT menyelenggarakan konsultasi secara reguler yang diadakan dengan negara yang mengajukan restriksi impor untuk melindungi neraca pembayarannya. Pada prakteknya, pembatasan perdagangan ini memiliki sisi baik atau bisa dibilang itu alasan-alasan lainnya kenapa negara berkembang itu diberikan izin untuk tetap melakukan pembatasan perdagangan, yaitu untuk mencegah terkurasnya produk esensial di negara pengekspor. B, untuk melindungi pasar dalam negeri, khususnya yang menyangkut produk pertanian dan perikanan. C, untuk mengamankan berdasarkan escape clause pasal 9 GATT untuk meningkatnya impor yang berlebihan di dalam negeri sebagai upaya untuk melindungi, misalnya terancamnya produksi dalam negeri. Yang terakhir, untuk melindungi neraca pembayaran luar negerinya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sikala. Baik, yang keempat adalah perjanjian-perjanjian yang batal lainnya. Pembatalan perjanjian ini dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian apabila merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila yang pertama itu perjanjian yang dibuat melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUH Perdata, yaitu perjanjian ini lahir karena adanya cacat kehendak, antara lain karena kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan, atau juga bisa karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian, sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Next. Yang kedua itu perjanjian yang dibuat melanggar syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat 3 dan 4. Perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat objektif tertentu atau mempunyai kausa yang tidak diperbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Sesuai dengan ketentuan pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian ini adalah adanya wan prestasi, di mana wan prestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian, sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wan prestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian ini sudah diatur dalam pasal 1451 dan 1452 KUH Perdata. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian ini. Akibat pembatalan perjanjian ini bisa kita lihat dari dua aspek. Yang pertama itu pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian, sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Dan yang kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat objektif, perjanjian yang batal demi hukum. Nah, akibat dari perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan ini menuntut pemulihan, bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan pihak lainnya yang sudah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian yang dianggap batal atau bahkan perjanjian ini tuh tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Baiklah, demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Terima kasih.
Oke, silahkan. Ini dari kelompok 6 sudah ada, dari kelompok 5 sudah ada masuk beberapa pertanyaan ya. Silahkan kelompok 5 untuk dijawab. Izin menjawab, Pak. Ya. Pertanyaan yang pertama yang ditanya oleh Amirul dengan NIM 19137. Pertanyaannya adalah, apa pentingnya kecakapan dalam suatu perbuatan hukum dan apa akibat hukumnya apabila seseorang dinyatakan tidak cakap hukum? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Kecakapan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam segala bidang hukum, karena setiap perbuatan hukum itu memerlukan kecakapan hukum. Jadi, tidak hanya dalam suatu peringatan saja kecakapan itu penting, tapi dalam semua perbuatan hukum. Yang dimana jika seorang yang belum cakap hukum melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatannya tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibatalkan. Karena menurut umur, syarat sahnya suatu perjanjian itu adalah 21 tahun. Apabila seorang yang belum 21 tahun membuat perjanjian, maka dia dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat kecakapan dalam hukum. Dan akibat hukumnya apabila seseorang dinyatakan tidak cakap, balik lagi, kecakapan ini merupakan syarat sahnya suatu kontrak yang merupakan termasuk dalam syarat subjektif. Dan apabila kecakapan ini tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya dia dapat dibatalkan. Sekian dan terima kasih. Oke. Gimana dari penanyanya? Jelas? Baik, Pak. Jelas, Pak. Oke, sedikit saya tambahkan. Nah, ini kembali lagi kepada syarat sahnya perjanjian tadi yang terbagi atas dua klasifikasi, yaitu objektif dan subjektif. Kalau dia subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tetap bisa berlangsung sepanjang tidak ada para pihak yang mengajukan pembatal. Tapi dia bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan namun tetap berlaku selama tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan tadi. Namun kalau syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka secara otomatis dia tidak dapat secara otomatis perjanjian tadi menjadi batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Dan tidak ada lagi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Sehingga apa? Kembali kepada keadaan seperti semula. Selain seperti tidak ada perjanjian di antara kedua belah pihak. Itu yang harus dipahami. Oke, silakan lanjut kelompok 5. Kemudian di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Novia Manik yang pertanyaannya itu, mulai usia berapakah yang dimaksud dalam paksaan menurut KUH Perdata ini? Sesuai dengan penjelasan dari teman saya tadi dan kemudian ditambahkan oleh Bapak, batas usia di dalam paksaan dalam KUH Perdata ini ialah usia di mana orang itu tersebut telah cakap atau mampu dalam melakukan suatu perikatan. Sekian dari saya. Cakap itu maksudnya gimana? Dia menanya usia itu. Cakap dalam artian ini usianya telah melewati batas minimum sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, kemudian tidak cacat dalam baik fisik maupun mental lah, Pak. Iya, di angka berapa gitu. Jadi pertanyaannya tadi kan di sini dikatakan mana tadi? Mulai usia berapakah yang dimaksud dalam paksaan menurut KUH Perdata ini? Apakah sama dengan usia kedewasaan menurut KUH Perdata? Di mana seperti kita tadi bla 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 menimbulkan paksaan, ketakutan dan didasarkan sebagainya. Gimana? Jadi batas usianya di sini Pak berusia minimal 21 tahun sesuai dengan pasal 30 KUH Perdata. Kemudian mereka yang sudah menikah, Pak. Oke, saya tambahkan. Jadi begini, pertama silakan semuanya ambil handphone kalian. Ambil handphonenya, sudah. Lalu di handphone ada aplikasi, buka Google, lalu buka ketik YouTube. Nah, nanti di YouTube silakan kalian cari channel seperti ini, Kombur Hukum. Nah, di sini ada keterangan terkait pembedaan klasifikasi dewasa. Nah, menurut hukum perdata. Jangan lupa di-subscribe. Nah, harus diingat ya, dalam pendewasaan ini ada beda-beda umurnya. Kenapa? Ingat loh, setiap perbuatan hukum tertentu ada aturan hukumnya, di mana nggak jarang aturan hukum itu menentukan terkait batas usia. Contoh, Undang-Undang Perkawinan kan sudah direvisi, ada perubahannya. Dulu, kalau saya nggak salah,
berapa ya sekarang? Berapa batas usia kawin sekarang? Saya lupa. Kalau dulu di Undang-Undang 174 laki-laki minimal 19, perempuan 16. Kalau saya nggak salah ya. Sekarang kalau itu umurnya laki-laki dan perempuan kalau saya nggak salah entah sama atau ada perubahan. Nah, lain halnya itu dewasa untuk menikah, syarat dewasa untuk menikah ya. Asumsikanlah menurut Undang-Undang 174 laki-laki 16, perempuan 9, laki-laki 19, perempuan 16. Bisa menikah dia sana di bawah itu? Bisa, tapi harus dengan izin pengadilan. Dewasa bentuk berpolitik, beda lagi. Apa itu? Dewasa untuk berpolitik menentukan 21 tahun minimal. Ada lagi dewasa untuk melakukan jual beli, cakap melakukan perjanjian perdata secara umum. Itu ada lagi mengacu kepada ketentuan KUH Perdata, itu 18 tahun atau sudah kawin. Dewasa menurut undang-undang atau dewasa menurut KUH pidana ditentukan 18 tahun. Kalau ada manusia melakukan tindak pidana usia yang di bawah 18 tahun, dia belum dikatakan dewasa, maka dia diklasifikasikan sebagai anak atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seperti itu, di mana ancaman hukumannya itu ditentukan di KUHP, kalau dia belum cukup umur pelakunya pengenanya kalau saya nggak salah 2/3 atau 1/3 dari ancaman maksimal hukuman. Seperti itu. Nah, masing-masing di sini bisa kita simpulkan bahwa apa? Setiap perbuatan hukum menentukan batas usia minimal umur berapa seseorang boleh melakukan itu. Nah, itu syarat umur merupakan syarat mutlak. Kalau dia tidak terpenuhi, perjanjian tetap cakap. Perjanjian tetap bisa terlaksana, ya kan? Tapi dia bisa dibatalkan. Seperti itu. Dia dapat dimohonkan pembatalannya karena syarat subjektifnya terkait kecakapan itu para pihaknya itu yang salah satu unsur cakapnya itu adalah dewasa tidak terpenuhi. Itu yang harus dipahami. Nah, lalu bagaimana terkait dengan pemaksaan? Tadi dikatakan di sini tindakan dapat menunjukkan di mana paksaan ialah mengenai paksaan menurut KUH Perdata, di mana paksaan itu harus dipahami begini. Ketika membuat sebuah perjanjian, para pihak harus berada pada posisi yang equal, setara dia. Tidak ada boleh lebih di atas, tidak ada boleh di bawah, lebih di bawah, boleh di bawah gitu. Nah, artinya apa? Semua memiliki kedudukan yang setara, tidak bisa saling mengintervensi satu sama lain. Walaupun memang dalam praktek kadang-kadang bisa berbeda. Paksaan-paksaan seperti itu, kalau kita mengacu kepada ketentuan perdata, khususnya syarat satu perjanjian, ya kan? Ada salah satu syarat namanya syarat satu itu sepakat para pihak. Sepakat maknanya apa? Sepakat artinya adanya kesukarelaan dari siapa? Dari para pihak untuk mengadakan hubungan hukum tadi. Kalau seandainya tidak ada kesukarelaan, maka tentu tidak ada kesepakatan yang lahir. Pak, tapi bisa aja Pak, secara paksaan akhirnya itu mengakibatkan adanya kesepakatan Pak. Bisa seperti itu, bisa. Itulah relate dengan materi kelompok lalu terkait dengan penyalahgunaan keadaan. Contoh, kamu lagi mengadakan hubungan negosiasi bisnis, ya kan? Kamu lagi mengadakan negosiasi bisnis. Kebetulan kamu nih kekeh sama tawaranmu. Lawan bisnismu nggak mau untuk atau mitra dagangmu nggak mau dengan konsepmu, tapi kamu kekeh dengan konsep yang kamu tawarkan. Akhirnya dia bikin tawarkan, dia todong kamu dengan pistol di kepalamu. Kau tanda tangani atau kutembak. Gitu. Akhirnya karena kamu takut daripada nyawamu melayang, kamu tanda tangani perjanjian tadi. Bagaimana kondisi seperti itu? Artinya kamu berada di bawah ancaman menandatangani perjanjian tadi. Gimana dalam kondisi seperti itu? Perjanjian tetap sah nggak? Sah. Bisa dilaksanakan? Bisa. Tapi bisa nggak dimohon pembatalan? Ya, bisa. Apabila kamu dapat membuktikan bahwa kamu pada saat menandatangani perjanjian tadi berada di bawah tekanan atau ancaman. Seperti itu. Pak, ada batasan umurnya Pak mengenai ancaman tadi? Tidak ada. Siapapun, mau dia anak-anak atau orang dewasa, kalau dia ketika menandatangani tapi seyogianya harusnya itu adalah orang yang dewasa ketika ingin mengadakan sebuah perjanjian. Kalau seandainya ada orang mengadakan itu di bawah ancaman dan itu bisa dibuktikan, maka itu terbukti menjadi misbruk van
pasti bahasa Belanda saya lupa. Intinya di bahasa ini penyalahgunaan keadaan lah. Misbruik apa gitu, saya lupa nama istilah Belandanya. Itu tidak boleh. Dan itu bisa diajukan permohonan pembatalan ke pengadilan. Dan apabila bisa dibuktikan, maka kontrak tersebut menjadi batal dan tidak lagi mengikat para pihak. Seperti itu. Jelas? Ini yang nanya Novia Manik, jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Makasih Pak. Oke, apa yang jelas? Saya jelaskan dulu. Mengenai bahwa usia dalam paksaan menurut KUH Perdata ini sesuai dengan kedewasaan dan juga dapat cakap bertindak Pak. Sesuai dengan kedewasaan dalam KUH Perdata ini Pak. Jadi dalam perjanjian itu dapat dilakukan bahwa orang yang melakukan perjanjian itu memiliki usia yang mampu bertanggung jawab dalam melakukan perjanjian tersebut Pak. Oke. Nah, itu sedikit tadi tambahan mengenai jawaban pertanyaan dari kepada kelompok 5. Silakan yang lain jika ingin bertanya kepada kelompok 5 dan 6. Pertanyaan tadi cuma 3 ya? Izin Pak, menjawab pertanyaan satu lagi Pak. Oh ya, ada ya, satu lagi. Silakan. Pertanyaan dari Novia Marcella, bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli hak atas tanah yang masih terikat jaminan bank? Di dalam pengikatan jual beli tersebut harus diuraikan mengenai keadaan objek yang sebenarnya, bahwa objek dalam pengikatan jual beli tersebut masih terikat jaminan bank sehingga belum bisa dilakukan akta jual beli dan baru bisa dilakukan akta jual beli ketika telah melunasi utangnya di bank dan objek dalam pengikatan jual beli tersebut telah diroyak oleh pihak bank. Akibat hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dengan objek yang masih terikat jaminan bank adalah pihak ketiga atau pembeli dari objek yang masih menjadi jaminan bank tersebut apabila nantinya pada kenyataannya debitur atau pihak yang menjual prestasi dan cedera janji dalam melakukan utang jaminan kreditnya, sehingga objek jual beli dalam pengikatan jual beli tersebut harus dieksekusi melalui pelelangan umum oleh pihak kreditur atau bank. Terima kasih. Oke. Jadi gini. Ini sering terjadi begini, ada orang beli rumah ya kan, beli rumah atau tanah gitu, rupanya tanahnya masih dalam status diagunkan di bank. Nah, atau lebih parahnya begini, saya mau nanya nih sama kalian, ini termasuk plus juga, siapa yang bisa ngasih pandangan ini? A membeli tanah dari B, ya kan? Ternyata tanah tadi statusnya adalah harta waris B bersama dengan CD gitu. Status harta waris B, C, D. Nah, A pada saat membeli ya kan, kalau kita membeli tanah warisan yang belum itu kan misalnya atau benda warisan lah ya, kan harus ada persetujuan dari semua ahli waris. Berarti ada persetujuan dari B, C, D. Ternyata pada saat jual beli tadi B memalsukan tanda tangan C dan D terkait dengan dalam surat persetujuan untuk menjual tanah peninggalan orang tua mereka. Sehingga A mau membeli tanah dari si B. Di kemudian akhirnya B digugat oleh si C dan si D. Atas dasar penyerobotan tanah gitu, atau mungkin dia digugat terkait dengan kepemilikan tanah tersebut. Bagaimana dengan nasib dengan si A? Gimana kalau kondisi seperti itu? Kan tuh sering kejadian tuh. Jelas nggak? Oh, sebentar, saya buat narasinya seperti ini dulu. Jelas Pak, sering. Oke, gimana kira-kira? Pak, izin Pak, ini perihal dengan tanggung jawab ya Pak ya? Bukan tanggung jawab, bagaimana nasib si A gitu. Oh, nasib si A-nya. Gitu. Ini berarti luas kan, berarti apa aja bisa, yang inilah, yang itulah. Gimana kira-kira kalau seandainya terjadi seperti itu?
Ada? Izin Pak, berarti ini Ya. dalam aspek luas mana saja kan Pak? Berarti nggak dipungkiri aspek pidana juga bisa kan Pak Ya. tanggapannya? Oke Pak. Untuk hal itu saya coba untuk memberi tanggapan saya Pak terkait terhadap pemalsuan. Mungkin tadi kan situasinya A beli tanah ke B dan ternyata tanah B ini merupakan harta waris. Mana belum dipecah warisannya itu masih terhadap masih mewaris oleh B, C, D, sehingga B akhirnya memasukkan tanda tangan C dan D ke dalam perjanjian jual beli persetujuan untuk membeli tanah tersebut. Nah, untuk hal tersebut Pak bisa kita lihat dasar hukumnya apa? Dasar hukum dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh si B Pak dalam pasal 263 KUHP pidana dalam bab 12 tentang memalsukan surat-surat itu Pak. Dalam pasal 1 menyebutkan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, dalam hal ini kewajiban atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun. Kemudian di ayat keduanya dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Dalam hal ini maka B melakukan tindak pidana seolah-olah membuat surat ini asli, kan tidak diketahui oleh A gitu kan Pak, dan A mengetahuinya bahwa ini kan dengan adanya B memperlihatkan adanya tanda tangan C dan D, artinya itu sudah ada dong persetujuan dalam benaknya A, berarti sudah ada dong secara nyata bahwa adanya persetujuan dari beberapa ahli waris itu. Maka ini adalah pembuatan pemalsuan surat. Dengan itu B dapat didakwa dengan pasal 263 ayat 1 ini dan dapat didakwa dengan 6 tahun penjara Pak. Mungkin dari situ Pak, dari segi pidananya bisa saya berikan tanggapan saya Pak. Kembali Pak. Oke, yang lain gimana kira-kira? Silakan Rashen. Izin Pak, Ya, silakan. saya ingin mencoba menjawab di pertanyaan 1, apakah perjanjian jual beli tersebut menjadi batal? Berdasarkan pasal 1471 KUH Perdata, jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Maka dapat dikatakan bahwa jual beli ini batal berdasarkan pasal 1471 KUH Perdata tersebut. Mengenai pertanyaan nomor 2, upaya hukum yang harus dilakukan A terhadap gugatan tersebut yaitu pembeli atau A dapat mengajukan gugatan secara perdata terhadap penjual serta notaris merupakan pejabat yang terlibat dalam proses pembuatan akta jual beli tanah warisan tersebut, dan juga seperti yang dikatakan Yupe tadi bisa melalui jalur pidana dengan gugatan pemalsuan tanda tangan. Terima kasih Pak. Oke, good. Ada lagi yang lain? Anything else? Oke, dari kasus ini kita bisa lihat, pertama,
perjanjian tarsi bisa dibatalkan. Saya mengajukan permohonan pembatalan. Apakah secara otomatis batal? Belum tentu. Memang ya, seperti yang dibilang Natasha tadi, secara normatif, ya kan, itu memang bisa 1457 tadi. 1457 BB memang secara normatif mengatakan itu menjadi batal jual beli barang milik orang lain. Permasalahannya itu bukan barang milik orang lain juga. Memang ada kepemilikan orang lain di situ, tapi si B ada memiliki hak milik juga di situ. Nah, apakah menjadi batal? Belum tentu. Tapi iya bisa di C dan D bisa mengajukan permohonan pembatalan perjanjian antara si A dengan si B. Kenapa? Karena yang dijual oleh si B itu adalah tanah waris di mana B menjual tanah tersebut tanpa adanya persetujuan dari C dan D. Dengan terlebih dahulu C dan D melaporkan si B secara pidana atas dugaan pemalsuan surat, ya, dan penempatan keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana diatur pasal 263 dan 266. Lalu jika terbukti perbuatan si B itu telah benar, dia memalsukan surat, maka putusan pidana terhadap si B dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan pembatalan kontrak antara A dan B ke pengadilan negeri. Itu untuk yang pertama. Jadi ada prosesnya, dia runutnya ada. Karena nggak bisa kita ujuk-ujuk batal gitu. Dasar batalnya gimana? Memang betul batal, tapi alurnya. That's the legal mind gitu. Jadi kita itu alur berpikir hukumnya. Oh, kenapa bisa batal ya? Oh, dia untuk membuktikan itu batal bagaimana? Ternyata tuh kalau dia itu milik orang lain. Permasalahannya ada juga kepemilikan B di situ, tapi di sini ternyata ada fakta bahwa B memasukkan tanda tangan. Untuk membuktikannya bagaimana? Pidanakan dulu si B, putusan pidana itulah bukti untuk mengajukan permohonan pembatalan ke perjanjian ke pengadilan. Oke, itu yang pertama, jelas ya. Kedua, upaya hukum yang bisa dilakukan A kepada terhadap gugatan tadi. Ketika A digugat oleh si B, ya kan, oleh si C dan si D di pengadilan, maka yang dapat dilakukan oleh si A adalah menarik menarik pihak ketiga di luar perkara, dalam hal ini si B, ke dalam perkara. Jadi kan pernah kan kalian belajar hukum acara dalam hukum acara, baik perdata, baik pidana, baik perdata tata usaha negara, ada namanya intervensi. Tusen koms, pernah dengar nggak? Tusen koms, baru intervensi, baru verwaring, pernah dengar nggak? Masuknya pihak ketiga dalam sebuah perkara. Nah, di sini A bisa meminta kepada pengadilan agar mengikutsertakan B sebagai pihak tergugat, ya kan? Dan di lain perkara A bisa menggugat si B secara keperdataan untuk apa? Menuntut ganti kerugian. Pertanyaan di sini adalah apakah A selalu bisa dibilang salah di sini? Sama nanya, salah nggak sih A? Salah nggak sih A kira-kira? Andai kata dia percaya aja, namanya juga udah ada surat pernyataan dan sebagainya. Salah nggak sih A kira-kira? Tidak, Pak. Kenapa enggak? Karena aja dia tidak tahu sama sekali gitu, Pak. Dasarnya apa? Dia kan si A-nya beretikat baik untuk membeli tanah dari B, Pak. Sedangkan B itu dia membuat etikat buruk terhadap pemalsuan data tersebut, Pak. Oke, yang lain gimana kira-kira? Ya, silakan. Menurut saya si A tetap salah, Pak, karena ini kan harta tanah warisan, jadi tetap harus si B, C, dan D itu harus memberikan pernyataan secara langsung. Oke, yang lain kira-kira gimana? Salah atau enggak? Tidak, Oke. Pak. Nah, Karena si A dinyatakan sebagai pembeli yang beretikat baik, yang sebagaimana saya jelaskan tadi pada pasal 531 KUH Perdata menyatakan masjid dalam etikat baik terjadi bila pemegang masjid memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat celah di dalamnya. Artinya dalam hal ini si A dalam membeli tanah itu tidak mengetahui adanya cacat celah di antara para ahli waris yang menjadi yang memiliki tanah tersebut. Sekian dari saya. Oke, sekarang saya mau nanya begini. Oke, tadi Doli bilang itu bahwa
Memang betul, pembeli beretikat baik dilindungi oleh undang-undang. Tapi apa parameter pembeli beretikat baik? Bukan berarti ya saya si A itu orang jahat, enggak. Walaupun oke, let's say dia salah, tapi bukan berarti dia orang jahat. Tapi apakah bisa dia dikatakan sebagai pembeli beretikat baik? Nah, bisa nggak kira-kira? Saya contohkan begini. Kamu beli mobil atau motor second. Kamu beli mobil atau motor second, ada STNK-nya, ada BPKB-nya, tapi ternyata STNK dan BPKB palsu. Rupanya, besok-besok ada kamu beli, kamu ditangkap polisi, dituduh sebagai penadah. Terus, saya mau nanya, boleh nggak? Bisa nggak seperti itu polisi menuduh kamu sebagai penadah? Membeli barang, ternyata mobilmu itu harus barang curian. Gimana? Ini sering terjadi nih, apalagi yang suka jual beli mobil second. Bisa nggak terjadi seperti itu? Kamu beli mobil atau motor hari ini, besok kamu ditangkap polisi. Padahal STNK ada, BPKB ada gitu. Tapi ternyata setelah punya usut, baru dibilang polisi, ini bodong. Ini hasil curian, ini palsu, nggak terdaftar, STNK BPKB-nya tak terdaftar di Samsat gitu. Nah, terus kamu dituduh sebagai penadah. Boleh nggak seperti itu? Ini Pak, Ya. jawab, Pak. Kalau untuk penadahan ya Pak, itu jelas diatur di pasal 480 ya Pak. Yang menjadi poin penting dalam hal penadahan itu bukan hanya ini juga mungkin bisa relate kepada yang Bapak tanya tadi soal bagaimana sih kita melihat titik dari itikat baik itu. Maka di sini saya menyimpulkan Pak, di sini pembeli bukan saja karena nggak tahu karena ini, dia cuma tahu saya itikat baik, ini punya uang, saya tanya ini sudah aman dan sebagainya. Di sini harus ada pentingnya adalah pembeli itu harus mempunyai prasangka. Prasangka apa? Prasangka akan apakah barang ini diperoleh dengan kejahatan atau tidak, Pak? Mungkin di situ, Pak. Maka juga kita lihat dalam pasal 480 soal penadahan gitu ya, Pak. Dalam hal ini kan dijelaskan Pak dalam pasal 480 bagian 1E-nya. Karena sebagai sekongkol barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung menjual, menukar, menggadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Maka di sini penting atau unsur delik yang harus dibuktikan dari si pembeli itu ketika harus disangkakan oleh kepolisian atau polisi mengatakan dia melakukan penadahan gitu Pak. Maka pentingnya adalah pembeli itu juga harus punya memenuhi unsur dia dulu mempersangkakan nggak barang second ini diperoleh dari sesuatu kegiatan kejahatan gitu Pak. Maka dia juga perlu punya etikat. Ini sebelumnya barang punyamu nggak? Apakah ini kamu peroleh dengan kejahatan atau enggak? Nah, kalau misalnya si pembeli ada lakukan itikat itu, maka itu merupakan suatu titik yang bisa kita bilang itikat baik, Pak. Tapi kalau misalnya pembeli cuman lego aja, terima aja, itu pun dan ketika dia pembeli itu dikatakan penadahan, nah itu memang benar, Pak. Karena di situ membuktikan bahwa tidak ada sangkaan oleh pembeli terhadap barang ini diperoleh oleh kejahatan atau enggak, Pak. Begitu, Pak, menurut pendapat saya, Pak. Oke. Ada lagi yang lain nggak kira-kira? Yang lain bagaimana? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Menurut pasal 1513 KUH Perdata yang berbunyi, kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Nah, dari pasal ini, Pak, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada satupun peraturan yang mewajibkan pembeli untuk meneliti fakta material sebelum dan saat jual beli tanah fakta material sebelum dan saat jual beli dilakukan. Jadi kalau dalam hal ini menurut saya si A kalau kita lihat dari perdata tidak salah. Gimana? Berdasarkan pasal 1513, Pak, kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Yang artinya kalau kita kita artikan secara eksplisit pasal ini artinya
si pembeli tidak ada peraturan yang mewajibkan si pembeli untuk meneliti fakta material sebelum dan saat jual beli dilakukan, Pak. Jadi secara perdata si A tidak salah menurut saya. Oke, yang lain bagaimana? Ayo. Salah nggak kira-kira si A? Atau nggak usah si A deh. Dari contoh kasus tadi, beli mobil rupanya ketahuan itu rupanya barang curian gitu. Ayo, gimana kira-kira? Udah? Oke, jadi begini. Apakah si A itu salah atau tidak? Ada juga salah dia. Apa? Dia tidak melakukan cross check terhadap kebenaran dalam jual beli tanah tadi gitu. Cross-checknya bagaimana? Jadi kan kalau seandainya kan itu tanah warisan, maka secara umum kalau kita beli tanah hasil merupakan warisan, itu harus ada persetujuan dari seluruh ahli waris, dan seluruh ahli waris juga harus menandatangani pada saat yang bersamaan sebagai saksi. Artinya kita kumpul nih semua nih pada satu hari yang sama, kumpul di satu tempat, biasa di kantor notaris, ya. Pada saat itu juga pada saat yang bersamaan para pihak menandatangani perjanjiannya. A menandatangani, B menandatangani, terus C dan D juga ikut menandatangani sebagai saksi di situ. Harusnya seperti itu. Maka tapi mungkin karena anggaplah si A itu adalah orang awam yang nggak mengerti hukum, maka ya udah ngalir gitu aja. Lantas apa upaya hukum yang bisa dilakukan si A? A bisa menggugat ke si B menuntut ganti kerugian. Tapi di satu sisi A juga salah karena A tidak aware. Pak, tapi kan dia orang yang ngerti hukum, nggak orang awam. Gimana tuh Pak? Ingat, dalam hukum ada namanya teori fiksi hukum. Apa itu fiksi hukum? Setiap orang dianggap sudah mengetahui aturan hukum sejak aturan hukum itu disahkan atau diundangkan. Tahu nggak tahu, tapi ketika kamu sudah melanggar aturan tadi, kamu salah. Meskipun kamu nggak tahu. Itu namanya teori fiksi hukum. Itu pertama. Nah, dari contoh kasus jual beli mobil second tadi. Lantas bagaimana? Seandainya kita ketahui ternyata itu barangnya barang curian. Apakah kita bisa diduga sebagai penadah? Nah, ini masih menjadi debatable dalam praktik. Kenapa? Kadang-kadang pandangan aparat penegak hukum seperti ini, tapi pandangan kita berbeda juga. Pandangan kita ya berbeda lagi gitu. Di lapangan ini masih menimbulkan perbedaan penafsiran gitu. Tapi kalau saya berpandangan begini, seyogianya ketika kita akan membeli kendaraan, kita harus melakukan cross check terhadap kepemilikan kendaraan tersebut, kemana, ke Samsat, atau bisa saja kita mengeceknya itu apakah plat tersebut terdaftar dengan kendaraan yang sama, tidak, bisa secara online. Selain itu, cara lainnya adalah kita bisa membuat suatu perjanjian jual beli kendaraan, di mana dalam perjanjian tadi itu kita buat klausul terkait dengan